saja. Ya, selesai. Terus ketika sudah selesai, banyak wawancara yang masih bertanya. Pertanyaannya jadi begini. Sebenarnya itu sudah selesai, tapi pewawancara bertanya begini. Masih ada yang bisa Anda tambahkan? Jawab masih, jangan tidak. Nah, ketika orang menjawab tidak, itulah yang nanti mempersingkat, maksud saya itu ya. Ini ketika itu permintaan yang positif kita penuhi maksudnya. Nah, kemudian apa yang akan kita tambahkan? Boleh hobi di bidang seni, di bidang olahraga, atau bidang apapun yang menurut Anda itu ada manfaatnya dalam bidang pekerjaan. Misalnya touring nggak apa-apa. Kalau ada kaitannya, orang touring kan berkaitan dengan DL yang tempat-tempat jauh gitu misalnya. Touring untuk garing ya. Iya. Terus seni silahkan, olahraga silahkan, ya. Atau penghargaan tertentu yang menurut panjenengan itu memang memberikan kebanggaan bagi pribadi, keluarga, atau bagi organisasi. Prestasi. Ya, prestasi, penghargaan gitu. Itu bisa ditambahkan di situ. Jadi jangan sampai menjawab tidak. Ya. Gimana Mas, ada tambah lagi cekap? Nah iya, jangan gitu maksudnya. Sabun. Iya, itu tidak tambah poin. Oh ya, hati-hati ya Mas. Atau bahkan misalnya itu ibu-ibu bisa menyampaikan kegemarannya memasak dan berbagai urusan konsumsi. Karena itu sangat penting. Apalagi kalau pewawancaranya ibu-ibu, ceritanya kembang lah ya. Iya, punya janda bolong. Iya, jadi ya kembang berkaitan dengan untuk keindahan kantor, enggak, ya bagus gitu, positif. Jadi jangan dianggap bahwa wah apa masak termasuk, iya, karena sebuah lembaga organisasi pasti membutuhkan itu. Artinya berarti si pewawancara itu sudah terpesona ya. Iya, betul. Jadi begitu ngobrol dengan Saridin terpesona langsung. Betul, iya. Akhirnya lama. Iya. Nah, oke. Perkenalan selesai ya. Yang berikutnya organisasi. Ya. Oke. Sekarang saya tanya dulu ke panjenengan. Organisasi yang ditanyakan, yang pertama itu yang berkaitan dengan kedinasan, yang kedua di masyarakat. Ada apa tidak organisasi tapi yang di dalam kedinasan? Misalnya, saya contohkan misalnya koperasi, ada ya? Ada. Oke. Apalagi? Kalau di guru ada PGRI. Terus apa lagi itu? Mitra dari organisasi itu, misalkan kayak FKUB itu kan mitra dari. Oh iya. Oke. Nah, terus yang kedua nanti organisasi di masyarakat. Jangan lupa yang kedinasan atau yang di masyarakat ada organisasi keagamaan yang Anda aktif di dalamnya. Mengapa? Apalagi di Kemenak ya, yang bukan Kemenak pun wajib. Mengapa? Karena indikasinya yang keagamaan, seseorang yang aktif di organisasi tersebut akan menjauh dari tindakan KKN. Harapannya itu, ya. Jadi jangan sampai tidak menyebutkan hal itu. Ya, oke. Saya mulai dengan organisasi yang berkaitan dengan kedinasan. Saya urut aja ya, tapi walaupun ini pertanyaan untuk semua, nanti mengerucut dari Pak Saridin. Ya, Ketua KKM MI. Oke, begini Pak, pertanyaannya begini Pak. Tolong sebutkan semua organisasi yang ada yang berkaitan dengan kedinasan panjenengan. Semua. Oke, silakan. Yang pertama PGRI, Ya. KKM MI, terus KKS, Iya. kemudian KKG. KKG. Iya. Oke, sudah. Nah, pewawancara kan belum tentu tahu singkatannya. Oh iya. Sekarang jangan singkatannya. Oke. Diulangi tapi kepanjangannya. Silakan. Tolong sebutkan semua organisasi yang ada di kedinasan Anda. Kelompok kerja kepala madrasah, kelompok kerja kepala Pertama, kedua gitu. sekolah. Oh ya, pertama kelompok kerja kepala sekolah,
2 kelompok kerja kepala madrasah Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga keempat kelompok kerja guru. Ya, oke. Nah seperti itu ya. Nah sekarang mengerucut, ini seolah-olah ini jawaban Anda ya, Bapak Khalidin. Dari jawaban Anda tadi yang banyak, sekarang tolong sebutkan yang Anda ikut aktif di dalamnya. Silakan. Walaupun ini beda ya tentunya ya. Sekarang Pura-pura lah. Iya. Iya. Salah satu. Enggak, yang aktif kalau 4-nya aktif ya 4-nya disebutkan. Kalau hanya satu-satu, tapi jangan katakan tidak ada gitu loh. Maksudnya gitu. Bisa jawab saya aktif semuanya di Iya, tadi. betul. Oh boleh gitu. Iya, boleh. Oh coba Iya. apa dulu. Iya. Oh itu ketuanya saya semuanya. Itu nilai plus itu ya. Iya. Oke. Iya. Kenyataannya ada nggak Pak Khalidin, kan ada ya, ada koperasi misalnya ya. Ada. Kan Pak Jenderal anggotanya ya. Ya berarti Pak Jenderal sebutkan satu koperasi gitu loh. Terus berikutnya apa? Nama koperasinya Pak? Operasinya Pancamarga. Oke. Terus berikutnya yang panjangan mungkin jadi anggota bahkan jadi pengurus di dalam. Ketua APRI. Apa lagi Pak? FKDT, Kalau Coba. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Iya, atau orang dinas dinas itu paling FKP. sama dengan KKM. Ya. Batko. Mungkin PPG. panjenengan di Kemenak tapi jadi ketua komite mungkin atau Sekolah. ketua RW. Nah itu nanti di masyarakat ya. Masih dinas nih. Iya, ini mau mana? Yang kedinasan dulu. Memang cuma itu. FKPP. Nah, FKPP panjangannya. Forum Komunikasi pada pesantren. Nah, kayak gitu. Bagus. Forum Komunikasi Madrasah Diniyah. Iya. Cukup ya? Oke, Pak. Full. Dari yang Anda ikuti, sekarang sebutkan satu organisasi yang Anda duduk sebagai pengurus, Pak. Di Forum Kerukunan Umat Beragama. Oke. Saya sebagai sekretaris. Bagus. Nah, seperti itu. Ini semua, ini tadi untuk satu orang loh ya. Pertama menyebutkan semua organisasi yang ada. Yang kedua menyebutkan yang diikuti. Ikuti, Yang pengurus. ketiga yang duduk sebagai pengurus. Nah, terus yang keempat, sekarang untuk Pak Ibnu, kalau sebagai pengurus satu apa? Satu organisasi yang Anda duduk sebagai pengurus. Ketua Ketua apa itu? Koperasi. Oke, bagus. Nah, sekarang baru ditanya jobnya apa kan gitu ya. Nah, baik. Anda sebagai ketua koperasi, tolong sebutkan tugas tanggung jawab tupoksi Anda sebagai ketua koperasi di unit kerja Anda saat ini. Silakan. Oke, karena koperasi itu ada dua arah. Arah yang pertama itu adalah profit oriented, yang kedua kesejahteraan. Maka tentu tugas ketua ini seperti supir bis, akan saya bawa kemana ini koperasi ini. Tentunya harus menghasilkan keuangan sebanyak-banyaknya, keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu bisa merambah kerjasama dengan berbagai rekanan perbankan. Untuk apa? Untuk memperoleh jasa sebesar-besarnya untuk kesejahteraan anggota. Tentu tugas ini akan kita bagi dengan ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2. Dan tugas saya adalah leader mencari marketing dan networking. Itu Pak. Oke. Jawaban sudah bagus, tapi itu langsung ke tutup poinnya ya. Disebutkan dari awal dulu Pak. Di awal tahun kepengurusan saya bersama dengan pengurus dan perwakilan anggota menyusun program kerja. Nah itu tadi tujuannya itu ya. Nah terus berikutnya melaksanakan program sesuai dengan jadwal penjadwalan. Nah ya kemudian evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang berikutnya menyusun laporan pertanggungjawaban di akhir tahun. Nah, Jadi runut ya. ya runtut dari awal sampai akhir. Katakanlah ini hanya contoh ya Pak, tapi realnya yang panjenengan laksanakan nanti. Gitu. Oke. Nah setelah panjenengan menerangkan seperti ini, panjenengan itu akan diberi kasus oleh pewawancara.